Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pemrograman berorientasi objek. Hari ini akan menjelaskan tentang program yang sudah kami buat, yaitu sistem estimasi perjalanan menggunakan pesawat. Di sini kami sudah membuat programnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana kami kelompok 5, yaitu kami membuat sistem estimasi dana dan waktu perjalanan menggunakan pesawat komersial. Yang pertama ada database kota. Database kota ini berfungsi sebagai tempat kota yang ingin kita kunjungi dan kota asal kita. Yang di sebelah kiri adalah kota asal kita sekarang, dan sebelah kanan adalah kota tujuan yang akan kita tujui. Lalu ada di sebelahnya yaitu jarak, lalu ada harga tiket, lalu ada waktu penempuhan dalam penerbangan. Lalu yang kedua ada kelas pesawat. Kelas pesawat ini adalah sebuah objek yang akan kita buat. Lalu ada definisi init. Nah, fungsi dari init ini adalah sebagai konstruktor atau penghubung dari data-data yang lain. Yang kedua ada nama. Self nama berfungsi untuk menjelaskan nama yang akan kita masukkan. Lalu yang kedua ada self budget, yaitu adalah keuangan yang kita butuhkan dalam penerbangan. Lalu yang ketiga ada self kota asal. Di sini akan menjelaskan data yang akan kita sebagai kota asal. Lalu yang keempat ada self kota tujuan, yaitu berfungsi sebagai menjelaskan kemana kita akan pergi. Lalu yang terakhir ada data perjalanan. Nah, data perjalanan ini akan diambil dari database kota. Lalu yang kedua ada if self perjalanan. Nah, jika kita memasukkan jarak, lalu data perjalanan ini akan mengambil dari database kota juga. Lalu jika tidak ada dalam database kota, maka dia tidak ada. Sebagai contoh, kita run. Apakah Anda tertarik dengan sistem ini? Yes. Lalu masukkan nama Anda. Masukkan budget perjalanan. Sebagai contoh, kita masukkan 1 juta rupiah. Nah, lalu pilih kota asal. Karena kita berada di Universitas Mula Warman, kita menggunakan kota asal Samarinda. Lalu kita akan pilih kota tujuan kita, yaitu ke Berau. Nah, di sini adalah estimasi perjalanan kita. Ada dari nama, kota asal kita, tujuan kita, jarak perjalanan dari Samarinda ke Berau adalah 572,9 km dengan waktu penempuhan perjalanan menggunakan pesawat yaitu sekitar 60 menit. Lalu harganya adalah 980.000. Dengan status budget kita telah mencukupi untuk perjalanan ini. Sebagai contoh, kita ambil kota lain yang tidak tersedia. Kita sebagai contoh ambil perjalanan 1 juta rupiah. Nah, kita akan ambil Balikpapan. Kita ambil Jakarta. Nah, di sini adalah dari else tadi, mengenal percabangan else. Jika tidak ada di dalam database, maka dia akan, maaf, data perjalanan dari Balikpapan ke Jakarta tidak tersedia oleh sistem ini. Jika ingin tersedia, maka kita bisa menambahkan ke dalam database tersebut. Sekian penjelasan program sederhana kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Renita Aulia Widyaningrum dengan NIM 10. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang sebelumnya sudah dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu teman-teman bisa lihat nih pada layar record ini. Selanjutnya kita memasukkan if self dot data underscore perjalanan titik dua, teman-teman bisa lihat. Terus kita masukkan self titik jarak sama dengan self titik data underscore perjalanan. Terus kita kasih kurung siku seperti ini, terus kita kasih petik, terus kita kasih jarak nih. Untuk harga tiket juga sama kayak tadi, kasih self titik harga underscore tiket. Terus sama self yang ini juga sama, kasih petik itu sama, dan buat waktu pun juga sama. Ini untuk bagian if. Jadi saya akan menjelaskan codingan itu terlebih dahulu. Oke, jadi if self titik data underscore perjalanan titik dua itu untuk mengecek apakah self titik data underscore perjalanan itu merupakan sebuah dictionary atau data perjalanan yang dimana codingan itu tuh berisi nilai atau tidak. Nah, jika ada, maka program itu akan mengambil datanya. Selanjutnya ada self titik jarak. Self titik jarak yang codingan tadi itu untuk mengambil nilai dari sebuah kata kunci atau key, dari kata key jarak, yang dimana dalam dictionary tadi yang self titik data underscore perjalanan. Nah, dimana ini juga untuk menyimpan dalam atribut self titik jarak. Nah, selanjutnya ada self titik harga underscore tiket. Dia itu untuk mengambil nilai dari key dari kalimat harga tiket itu dalam dictionary self titik data underscore perjalanan, dan dia akan menyimpannya di dalam atribut self titik harga underscore tiket. Selanjutnya self waktu. Self waktu itu bedanya sama data jarak dan harga tiket tadi tuh, yang belakang tuh sama dengan self titik data underscore perjalanan, terus kita titik get, dimana ada dalam kurung tuh kita kasih tanda petik waktu sama ada yang tidak diketahui. Jadi get ini menggunakan metode get ini itu untuk mengambil nilai dari key waktu, dimana jika waktu ini tidak ada dalam codingan self titik data underscore perjalanan itu, maka akan diisi dengan default tidak diketahui. Jika self titik data atau perjalanan dari codingan itu kosong atau tidak ada, maka program akan menetapkan nilai non untuk atribut seperti self dot jarak, self titik harga underscore tiket, self titik waktu. Oke, else titik dua, self titik jarak sama dengan non, self titik harga underscore tiket sama dengan non atau tidak ada, self titik waktu sama dengan non. Itu seperti itu. Lanjut ke bagian sini, yaitu bagian def hitung underscore estimasi dalam kurung self tutup kurung. Ini kalian teman-teman bisa lihat di sini seperti ini bentuk codingannya. Jadi saya akan jelaskan codingan bagian ini ya teman-teman. Nah, jadi bagian codingan yang def hitung estimasi itu, dimana def hitung estimasi itu sendiri itu untuk mendefinisikan metode atau fungsi dalam kelas yang bernama hitung underscore estimasi, yang bertugas untuk mencetak informasi perjalanan. Terus ada perintah print estimasi perjalanan tadi, itu untuk mencetak judul estimasi perjalanan dengan tambahan garis miring N atau biasa disebut dengan baris baru di awal agar tampilannya itu untuk supaya lebih rapi. Selanjutnya ada print yang self nama, yang nama terus dalam kurung perawal self dot nama. Nah, itu tuh mencetak nama pengguna atau pelanggan yang akan melakukan perjalanan. Selanjutnya ada print kota asal. Nah, print kota asal itu untuk mencetak kota asal perjalanannya. Dia asal kotanya itu dari mana. Selanjutnya ada print kota tujuan. Nah, sama aja dengan kota asal, cuma perintah ini tuh untuk mencetak tujuan kita mau pergi kemana. Jadi itu penjelasan singkat codingan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia dari kelompok 5 dengan NIM 2405176015.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah sistem yang sudah kami buat. Di sini kami sudah membaginya dan di sini adalah bagian saya. Kami memberikan sebuah percabangan. Nah, jadi saya akan menjelaskan percabangan yang ada di sini. Self, jarak, is known, or self, harga tiket is known. Nah, ini maksudnya known ini misalnya dari sebuah, saya anggap ininya itu sebuah data, karena di atas yang sudah dijelaskan oleh seharusnya Rehan, self itu kan berisi sebuah jadi yang sudah dijelaskan oleh Rehan, self itu berisikan variabel yang memiliki isi data. Nah, jadi misalnya isi data dari self jarak ini tidak ada, atau misalnya isi data dari self harga tiket ini juga tidak ada, berarti ia akan mengeprint sebuah kalimat. Jadi kalimatnya adalah maaf data perjalanan dari, nah ini variabelnya self kota asal ke self kota tujuan tidak tersedia. Nah, itu bisa terjadi jika eh, apa namanya, data yang ada di sini itu tuh memang tidak diisi. Nah, di sini ada return. Return ini untuk kembali ke pilihan sebelumnya, karena eh, apa saat saat di run nanti ia akan memunculkan sebuah pertanyaan lagi, apakah user ingin mengulang kembali atau tidak. Selanjutnya di sini ada print. Ini dikasih function karena kita selain ngeprint kata-katanya atau kalimatnya, kita juga ngeprint sebuah variabel. Nah, di sini ada printnya ada 3, yaitu print jarak perjalanan, self jarak, lalu ada KM. Nah, ini kan variabel jaraknya itu masih berbentuk integer. Nah, karena variabel jaraknya itu adalah integer dan saat kita run itu ada km-nya, jadi kita tambahkan km atau kilometer. Selanjutnya di sini ada print waktu perjalanan. Nah, di sini self waktu atau variabel waktu. Lalu ada print harga tiket pesawat rupiah, self harga tiket. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kami memberikan percabangan lagi, if self budget lebih besar dari harga tiket, berarti statusnya yang akan keluar itu adalah budget Anda mencukupi untuk perjalanan ini. Karena jika misalnya kurang, berarti di sini kata-katanya status budget Anda kurang. Nah, ini ada variabel kekurangan. Di sini menggunakan koma untuk perjalanan ini. Nah, selanjutnya ada print sama dengan dikalikan 30. Jadi itu nanti akan agar mempercantik program yang sudah kami buat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian loopingnya. Ya, while true ini di sini. Ini gunanya untuk mengulangi program yang ada di atas. Jadi pertama, program akan meminta input kepada user apakah Anda tertarik dengan sistem ini, dan kemudian meminta input berupa Y atau N. Di sini kita menggunakan lower agar jika user menginput huruf dengan huruf kecil, data tetap dapat menerimanya, program tetap bisa menerimanya. Nah, jadi misal di sini if ketika user menginput Y, maka program akan menjalankan perintah untuk meminta input lagi, yaitu masukkan nama Anda, kemudian ketika user memasukkan nama, kemudian masukkan budget perjalanan ini, kemudian di enter, maka program akan mengeprint pilih kota asal. Lalu di sini kita akan meminta input kepada user, yaitu input berupa kota Samarinda, Balikpapan, Jogja, Surabaya, atau Makassar. Kemudian di sini kita menambahkan lower juga ya, agar lebih fleksibel dalam meminta input. Kemudian setelah di enter, program akan ngeprint
pilih kota tujuan. Lalu di sini kota tujuan sama dengan input. Ini berguna untuk meminta input kepada user berupa Berau, Jakarta, atau Palu gitu. Lagi-lagi di sini kita menggunakan lower ya agar lebih gampang. Dan selanjutnya ketika user mengisi input pertama dengan jawaban N atau jawaban selain Y, maka program akan menjalankan perintah else dengan ngeprint terima kasih telah menggunakan sistem kami, dan diakhiri dengan break untuk mengakhiri looping program ini. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.